Ya, oke. This call is now being recorded. Ya, oke, sudah direkam nih. Oke, kita mulai saja ya, walaupun hanya satu, dua. Loh, Mas Nizam keluar ini. Kenapa ini? Jaringannya keputus mungkin ya, nggak apa-apa. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Pak Guru kalian ya, Pak Guru Chandra. Kali ini kita belajar secara daring karena ini anjuran dari pemerintah supaya tidak boleh tatap muka di kelas ya, tapi kita diperbolehkan hanya melalui virtual atau melalui video conference. Ini namanya video conference ya, melalui Google Meet. Google Meet. Ya. Dimatikan dulu itu mikrofonnya Mbak Vina sama Mas Arya. Ya, feedback ke Pak Guru nih. Kedengaran, dimatikan dulu. Oke, sip. Nah, untuk itu mari kita belajar ya, jangan sampai kita merasa di rumah, kita enak-enakan. Nah, dikira libur ya, padahal ini masih dalam proses belajar. Nah, liburnya besok masih agak lama, tapi sekarang kita semampunya dulu kita belajar di masa pandemi sekarang ini, karena bagaimanapun juga ini adalah virus COVID yang membahayakan. Soalnya Pak Guru juga sudah pernah mengalami, jadi Pak Guru tahu seberapa bahayanya penyakit itu. Tapi jangan terlalu dipikir secara temenanan, tapi ya harus dengan protokol kesehatan yang memadai ya, jangan sampai lengah. Tapi jangan terlalu dipikirkan. Yang penting adalah jaga imunitas, jaga kekebalan tubuh, jaga tentara yang ada di tubuh kita. Itu yang penting itu dijaga. Dengan cara apa? Dengan cara makan makanan yang bergizi, dengan cara minum vitamin C. Nah, dengan cara makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, itu penting ya. Karena kalau daya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mas Faris, sehat ya. Ya, karena kalau tubuh kita sudah tidak sehat, nanti gampang sekali dimasuki sama virus COVID-19. Makanya harus hati-hati ya, jangan sampai lengah. Kalau di luar ketemu orang harus pakai masker ya, harus dijaga benar-benar. Karena bahaya. Sudah banyak korban yang meninggal. Nah, itu ya, dari anak kecil, orang dewasa juga yang sudah tua juga banyak yang meninggal karena COVID-19 ya. Semoga kita semua diberi perlindungan sama Allah supaya terhindar dari penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya. Allahumma amin ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa dari teman-teman kalian. Siapa yang mau? Wah, langsung Mas Faris ngacung duluan. Oke, Mas Faris silakan, ayo dipimpin. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Jangan lupa berdoa kepada orang tua, karena orang tua berjasanya sangat luar biasa kepada kita ya. Tidak ada orang tua yang kita tidak ada kalau tidak ada orang tua, seperti itu maksudnya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran ya, PPKN tema 6 subtema 3. Nanti sebagian Pak Guru ajarkan lagi PPKN tema 6 subtema keempat ya, karena Senin sudah mulai penilaian tengah semester ya, makanya harus dipersiapkan dengan matang. Ini kurang PPKN di tema 6 subtema 3 dan 4 ya, kita kejar
Oke. PPKN tema 6 subtema 3, kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 1,2 yaitu menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. KD 2.2 yaitu menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.2 yaitu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. KD 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, kalian dapat mengetahui hak dan kewajiban dalam menikmati energi. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui bagaimana cara menjaga kelestarian sumber energi. Ya, kita belajar tentang tentang hak dan kewajiban kita untuk melestarikan sumber energi. Nah, energi di bumi ini yang murah, yang mudah didapat itu ada 3. Nah, coba energi alternatif apa itu? Bahasa Indonesia kemarin, coba Pak Guru ulang lagi. Sumber energi apa yang paling murah, yang mudah didapat, dan sumbernya berlimpah? Itu ada 3 ya. Itu sumber energi matahari, itu kita tinggal menikmati saja ya, kita tidak usah repot-repot membuat matahari karena matahari setiap hari sudah bersinar. Terus yang kedua adalah sumber energi angin. Nah, angin setiap hari kita mendapatkan angin, apalagi yang suka layangan itu setiap hari mesti ada angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Terus kemudian sumber energi air. Nah, air kita bisa dapatkan dengan cara mudah. Ya, dari hujan, dari air laut, dari sungai, itu gampang sekali. Nah, itu 3 sumber energi alternatif yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, itu ya, jangan sampai kita ketergantungan dengan listrik, jangan sampai kita ketergantungan dengan bahan bakar minyak. Itu lama-lama kan habis. Listrik juga berasal dari bahan bakar minyak. Nah, itu sepintas tentang bahasa Indonesia kemarin. Ya, nah di PPKN ini kita akan mengupas bagaimana cara hak dan kewajiban kita untuk memanfaatkan energi tersebut, untuk melestarikan sumber energi alternatif tersebut. Ya, oke. Sekarang kita buka LKS saja ya, halaman 63. Coba halaman 63. Nah ini Pak Guru sudah buka, udah ketemu? Halaman 63. Sudah, oke, sip. Nah, Pak Guru coba ini dulu ya. Ada yang mau membacakan? Ya. Ada yang mau membacakan coba. Hak dan kewajiban menikmati energi. Coba. Oke, ya. Ada yang mau membacakan itu 1 paragraf saja atau 3 kalimat tuh. Ada yang mau membacakan coba? Ada yang membacakan? Coba Mas Ganes, Ada enggak Mas Ganes sudah ketemu bukunya? Mas Ganes sudah ketemu? Ya, coba dibacakan. Ya, yuk. Menikmati energi. Menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Oke, ya. Itu hak dan kewajiban menikmati energi. Hak dan kewajiban kita harus berjalan seimbang ya. Jangan sampai berat sebelah. Seperti timbangan. Kalian sudah pernah lihat timbangan ya. Timbangan itu kan seperti ini ya, neraca. Nah, kalau timbangannya berat sebelah, ada yang dirugikan tidak? Ada yang dirugikan. Timbangannya berat sebelah sini juga ada yang dirugikan. Makanya harus berjalan seimbang, harus seimbang atau sejajar. Hak dan kewajiban harus sejajar, harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Ya, kita melaksanakan kewajiban dulu, baru kita menuntut hak, seperti itu ya. Jangan sampai kita menuntut hak dulu, kewajibannya nanti. Itu kebalik. Kita kewajiban dulu kerjakan, baru kita menuntut hak. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian anak-anak memiliki hak untuk bermain. Kalian punya hak. Bermain itu hak ya, bukan kewajiban ya. Bermain itu hak. Nah, diingat-ingat. Bermain itu hak, bukan kewajiban. Nah,
setelah kamu mendapatkan izin dari orang tuamu untuk bermain, maka kewajiban kamu adalah membagi waktu. Jangan sampai kebablasan bermain. Nah, itu yang sering kalian lakukan ya. Kalian sudah izin, sudah pamit kepada orang tuamu. Ibu, Mas Dimas mau main dulu. Nah, kewajibannya Mas Dimas harus apa? Harus ingat waktu. Kewajibannya Mas Dimas harus ingat waktu. Jangan sampai lah udah diizinkan ibu ini. Nah, bermain sampai sore. Hampir maghrib malah seperti itu ya. Tidak dibenarkan ya. Makanya kalau kalian sudah mendapat izin dari orang tua, maka ingat waktu bermain. Terjadwal. Misalnya Mas Dimas sudah pamitan, ya jam 8. Berarti sampai jam 10 seperti itu misalnya. Setelah itu jam 10 pulang. Ya, itu kewajiban kalian adalah membagi waktu bermain dengan belajar. Terus kemudian memberi kesempatan kepada semua teman agar ikut bermain ya. Kalau dalam bermain itu tidak boleh pilih-pilih, memberi kesempatan kepada teman yang lain untuk juga bermain. Ya, monggo. Nah, itu ya, jangan sampai pilih-pilih teman dalam bermain. Nah, saya maunya dengan itu. Saya maunya dengan A, saya maunya dengan B, nggak boleh. Semua teman itu sama. Jangan pilih-pilih teman. Kemudian orang tuamu memberi izin, nah tadi itu, bermain bersama teman-temanmu. Semua teman mau bermain denganmu. Ini artinya kamu sudah mendapatkan hak bermain. Bermain itu hak ya, sekali lagi bukan kewajiban. Kewajiban kamu di rumah adalah belajar. Nah, haknya kamu adalah bermain. Itu seperti itu. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Jangan sampai berat sebelah. Menerima hak dan melakukan kewajiban sesuai kemampuanmu, ya, sesuai kemampuanmu. Jangan terlalu dipaksakan. Agar semua hal dapat berjalan dengan baik. Pak Arif, saya Pak Arif. Yang praktikkan dulu. Ya, oke. Kita coba sekarang latihan di bawahnya itu. Ada halaman 63 masih ya, nomor 1. Coba tolong dibacakan. Ada yang mau dibacakan? Mbak Vina, coba dibacakan Mbak, nomor 1 Mbak. Pak Guru share screen dulu ya, biar nanti jelas. Apa kewajiban energi? Kewajiban kita terhadap energi, apa coba? Kalau haknya kita memanfaatkan, ya. Tapi kewajiban kita terhadap sumber energi apa itu? Kira-kira ada yang sudah dikerjakan? Sudah keluar belum ini tampilannya Pak Guru? Oh, ini sudah ya. Sudah. Ya, oke. Berarti halaman 63. Oke, ya. Halaman 63. Nomor 1. Kewajiban kita terhadap energi. Wajib. Kewajiban ya, berarti kita wajib menjaga ketersediaan energi. Ketersediaan energi ya, jangan sampai kita membuat boros atau menghambur-hamburkan energi ya, tapi kita harus menjaga ketersediaan energi ya. Oke, sudah belum? Sudah ya. Oke, nomor 2 ada yang mau membacakan? Coba Mbak Ara. Apa hak kita? Apa hak kita? Ayo Mbak Ara. Ya. Energi. Ya. Ya, haknya kita terhadap adanya energi. Kita berhak untuk menikmati energi yang tersedia. Itu ya bedanya hak sama kewajiban. Kalau hak itu sesuatu yang kita dapatkan. Nah, kita mendapatkan energi untuk dinikmati. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dikerjakan, wajib. Contohnya kewajiban kamu di rumah adalah belajar, bukan bermain. Bermain itu adalah haknya. Nah, makanya kalau bermain itu harus ingat waktu untuk belajar. Tuh. Nomor 3. Apa kewajiban anak ketika bermain? Tadi itu kewajiban kalian ketika bermain. Apa coba kira-kira? Ada yang sudah menjawab? Iya, membagi waktu bermain dan belajar.
Hmm. Dengan benar. Oke. Tuh ya. Haknya kamu bermain, tapi juga di situ kamu punya kewajiban. Kewajibannya apa? Harus membagi waktu bermain. Jangan sampai kamu terlena dengan bermain ya. Izinnya jam 8 pagi ke orang tuamu, kamu pulang-pulang sudah hampir maghrib. Ya, nanti kamu dicariin sama orang tuamu ya. Nggak boleh seperti itu. Jangan. Nomor 4. Bagaimana hak dan kewajiban harus berjalan? Nah, tadi apa? Supaya tidak ini merugikan, hak dan kewajiban harus berjalan secara apa? Ada ya? Iya, betul. Hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Kayak timbangan ya. Harus ya, gimana? Harus seimbang, berjalan dalam gimana ya? Kenapa? Pak Guru, Iya, kenapa? aku masih nomor 2. Oh iya, Pak Guru atasin dulu sebentar. Nah, ya. Nah, nomor 2 ya, menikmati energi yang tersedia tadi. Kalian sudah kelas 3, ya harus nulisnya cepat. Nah, bentar lagi kelas 4 loh ya. Kalau naik, kamu nanti kelas 4. Jangan sampai kelas 4 masih nulisnya belum cepat ya, nulisnya harus cepat. Udah. Oke, ya udah. Nomor 5. Mengapa hak dan kewajiban harus sesuai kemampuan? Kenapa? Ada yang tahu? Agar semua dapat berjalan dengan baik. Agar semua dapat berjalan dengan baik. Ya, makanya kewajiban dan hak harus sesuai dengan kemampuan agar semuanya berjalan dengan baik seperti itu. Oke, 65. Kalau sudah dibuka lagi halaman 70. Yang sudah dibuka lagi ya halaman 70. Halaman ini. berapa, Pak Guru? Halaman 70. Ya, halaman 70. Ini sudah ya. Ini sudah Pak Guru ke belakangan. Oke. Supaya jelas. Halaman 70. Ya, sudah ketemu? Sudah ya, Pak Guru stop sharing dulu. Supaya Pak Guru pengen lihat wajah kalian. Oke, nah. Halaman 70. Di sini kita masih belajar tentang hak dan kewajiban juga ya. Coba Pak Guru ingin kalian bacakan coba. Pak Guru ingin siapa ya? Sudah Mas Nizam. Halo Mas Nizam, sudah belum Mas Nizam? Kelihatan rambutnya aja itu. Mas Nizam, coba dibacakan Mas. Yang halaman kenapa? Halaman 70. 70. Coba dibacakan. Waalaikumsalam. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Yang mana, Pak Guru? Itu yang PPKN kita sudah mengetahui bahwa tenaga air Kita sudah mengetahui bahwa tenaga air merupakan salah satu energi alternatif ya, air milik bersama meskipun tinggal di tempat yang berbeda. Oke, ya cukup. Namun di bumi kita sudah ya, cukup ya. Oke. Kita tahu bahwa sumber energi air adalah termasuk salah satu energi alternatif ya.
Makanya kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Loh, mana Mas Nizam nih? Semua harus menjaga Bumi kita kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di di bumi. bumi. Oke, cukup. Cukup ya? Di bumi. Ya, sip. Oke, ya. Pak Guru lanjutkan lagi. Air itu suatu unsur yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Ya, kalau kita tidak ada air, kita tidak bisa minum. Nah, maka kita kehausan. Kalau kehausan kita gampang akan gampang meninggal ya. Itu seperti itu. Dengan air kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan sesuai keinginan kita dan mengkonsumsinya agar tetap hidup. Nah, ini yang terpenting. Beberapa kewajiban kita untuk menjaga kelestarian sumber energi air. Ada 8 itu ya. Menjaga lingkungan dengan menanam tanaman di depan rumah. Itu seperti itu contohnya. Penggunaan air seperlunya dan sebagainya sampai mengadakan reboisasi hutan. Reboisasi itu apa? Ada yang tahu reboisasi? Reboisasi, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Reboisasi itu penanaman hutan kembali. Iya, boleh. Penanaman hutan kembali ya. Kalau hutannya sudah gundul, sudah ditebangi semuanya pohon-pohonnya, nah kamu berkewajiban untuk menanam kembali ya supaya nanti ketersediaan air tetap terjaga. Ya, kalau hutannya gundul, di bawahnya tidak ada air ya, tapi kalau ada tanaman dalam hutan itu kita akan mendapatkan air di situ, banyak air di situ ya, makanya harus dijaga hutannya, jangan sampai ditebangi, jangan sampai dibabati, apalagi dibakar ya, nggak boleh. Itu seperti itu. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan tuh di LKS halaman 71. Ada gambar apa itu kira-kira ya? Ada gambar hutan, ada burungnya berkicau, ada rusa itu. Kira-kira apa itu? Di luar. Penjelasan ya hutannya ini ya, hutannya asri ya. Jadi masih terjaga. Contoh kewajiban yang harus kamu lakukan pada kegiatan tersebut. Nah, kewajibannya apa itu supaya hutannya tetap tetap seperti itu? Kewajibannya adalah apa? Coba ada menjaga. Ya, nah Pak Guru share screen lagi ya. Seluruh layar biar jelas. Oke. Nomor 1. Nomor 1 adalah menjaga alam dan isinya agar makhluk hidup di hutan tetap terjaga kelestariannya. Nah, kita punya hutan ya, jadi di dalam hutan itu ada banyak sekali hewan. Nah, besok kalau kamu sudah besar, jangan sampai. Kenapa Mas? Ya, itu. Ya. Kita punya hutan ya, di dalam hutan itu ada hewan-hewannya. Nah, kalau besok kamu sudah besar, jangan sampai. Iya, nggak apa-apa ya, nanti menyusul saja nggak apa-apa. Sinyalnya emang seperti itu. Ya, tidak boleh memburu hewan di dalam hutan ya, karena nanti akan merusak keseimbangan dari ekosistem di hutan ya. Makanya tidak boleh menangkap hewan-hewan yang ada di hutan. Itu nanti akan mempengaruhi keseimbangan dari ekosistem hutan. Sudah nomor 1? Belum. Ya. Nomor 1 itu ya nggak apa-apa, Pak Guru tunggu.
Nomor 1 itu adalah contoh ini hanya contoh saja. Nomor 1, kalian nomor 2, 3, 4, 5 bisa mengerjakan sendiri. Sudah belum? Sudah. Sudah, oke. Oke, ini hanya contoh, nanti nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian bisa kerjakan sendiri di rumah ya, bersama orang tuamu. Kita masuk ke ini, PPKN tema 6, subtema yang keempat. Ya, kita tinggal itu, nanti kita sudah selesai. Ya, PPKN tema 6, subtema 4, kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 1.2. Sebentar, ini Pak Guru stop sharing dulu ya. Oke. Nah, KD 1.2 yaitu menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. KD 2.2 menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. KD 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Tujuan pembelajaran kali ini ya, tadi tema 6 subtema yang ketiga, sekarang tema 6 subtema yang keempat. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengaitkan sikap perilaku hemat sesuai dengan sila Pancasila. Halaman berapa? Iya, sebentar. Ya, sebentar ya. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui cara-cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita buka LKS-nya halaman 87. Halaman 87. Sudah ketemu? Sudah, ya. Oke. Ini materi kita yang terakhir di tengah semester ini ya. Makanya Pak Guru ingatkan, ini hanya sedikit kulitnya saja. Kamu bisa belajar nanti setelah video konferensi ini, belajar sendiri di rumah dan mengerjakan soal-soalnya di LKS. Ya. Kita langsung masuk ke halaman 87. Ini ada perilaku hemat. Ternyata perilaku hemat itu sesuai dengan sila Pancasila. Ada yang sudah baca? Sesuai dengan sila Pancasila, sila keberapa kira-kira? Sila ke-1, 2, 3, 4, atau sila ke-5? Sila keberapa coba? Itu ada tuh di situ tuh. Perilaku hemat sesuai dengan Pancasila, sila ke-5. Jangan-jangan nggak hafal ini Pancasila. Pancasila itu ada berapa ya? Ada berapa Pancasila? Ada 5. Namanya juga Pancasila. Panca itu 5, sila itu sila-silanya ya. Sila yang ada 5. Nah, itu. Coba Pak Guru bantu untuk menyebutkan sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sip, bagus. Kalian sudah bisa menyebutkan Pancasila 5-5-nya. Ini biasanya sila yang keempat tuh agak panjang ya, jadinya kalau menyebutkan agak susah. Nggak apa-apa, tapi ini sebagai belajar ya.
Perilaku hemat itu sesuai dengan Pancasila sila kelima. Nah, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu butirnya adalah tidak bersifat boros, tidak boros-boros, tidak boros-boros dalam menggunakan energi, tidak boros dalam menggunakan uang. Nah, seperti itu ya. Itu kalau kalian boros berarti kamu bertentangan dengan Pancasila sila kelima. Nah, padahal Pancasila itu sebagai panutan kita ya, setelah Al-Qur'an kita baru Pancasila yang hubungannya dengan kenegaraan. Seperti itu. Terus kemudian yang penting lagi ini, beberapa cara dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Ya, kamu menghemat energi itu caranya seperti apa? Ada 5 itu. Menggunakan lampu hemat energi. Ya, orang tuamu kalau misalnya mau beli lampu itu cari yang hemat energi. Nah, supaya bisa menghemat dari listrik di rumahmu. Terus kemudian juga dapat memanfaatkan penerangan alami dari sinar matahari. Ya, misalnya siang-siang tidak nyalakan lampu, tapi jendelanya dibuka supaya matahari bisa masuk dan menerangi ruangan kalian. Nah, jadi tidak usah pakai lampu. Itu juga salah satu cara menghemat energi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan membentuk perilaku dan kebiasaan menggunakan listrik saat diperlukan. Nah, penggunaan listrik itu hanya dipakai saat diperlukan saja, misalnya malam hari. Kalau sudah siang, sekarang jam 5:30 juga sudah siang ya, harus dimatikan lampunya, tuh, supaya menghemat dari energi listrik. Kemudian yang ketiga, dengan mematikan televisi, keran air, komputer atau lampu jika sudah tidak digunakan. Nah, biasanya itu kalian yang sering nonton TV, nah, terus kemudian kamu langsung bermain, lupa mematikan televisi, ya itu jangan dilakukan lagi ya, harus dimatikan dulu, baru kamu nanti bermain. Kemudian yang keempat itu menggunakan alat rumah tangga yang hemat energi, tadi sudah ya. Yang kelima, mendesain rumah atau gedung hemat energi listrik, contohnya adalah pencahayaan yang baik dengan cukup ventilasi. Ventilasi dan jendela itu juga penting ya, setiap pagi dibuka supaya udara keluar masuk, udara yang di luar itu bisa masuk ke dalam, terus membuat sirkulasi di dalam rumah sehingga rumah terasa segar, terasa sejuk. Dan juga matahari bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, itu salah satu cara untuk menghemat energi listrik ya. Coba kita kerjakan ya, nomor 1. Bunyi sila kelima. Gampang ini bunyi sila kelima. Apa coba bunyi sila kelima? Pak Guru share screen dulu ya. Bunyi sila kelima. Coba yuk dituliskan bunyi sila kelima. Halaman berapa ya? Halaman 87. 87 nomor 1. Bunyi sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ah, ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah ditulis belum? Sudah. Nah, ada yang belum. Oke, Pak Guru tunggu sebentar ya. Tadi ya kita berbicara tentang menghemat energi. Cara-cara menghemat energi itu seperti apa? Itu ada 5 ya. Kalian bisa baca lagi nanti. Sudah ditulis? Sudah ya? Oke, itu mungkin nomor 1 kita cocokkan, nanti nomor 2, 3, 4, 5 kalian bisa kerjakan sendiri di rumah bersama orang tuamu boleh, bersama kakek nenekmu boleh, bersama kakakmu juga boleh ya. Oke, itu hanya contoh nomor 1, nanti kalian bisa kerjakan sendiri di rumah. Oke, sudah selesai PPKN ya. Jadi tidak ada materi yang belum Pak Guru sampaikan. Budaya Banyumas, bahasa Jawa, tematik tema 5 dan 6 sudah selesai semua. Besok hari Senin kita tinggal melaksanakan penilaian tengah semester melalui Google Formulir ya, yang seperti biasa Pak Guru berikan setelah video conference seperti ini. Ya, gampang. Jadi lebih cepat, semua soal
sudah Pak Guru terangkan kepada kalian semua ya, tidak ada yang, kalaupun tidak ada nanti ada di LKS, kalian bisa baca-baca sendiri. Wah ya bagus itu Mbak Ara. Ya oke. Sebelum pelajaran ditutup, Pak Guru mau refleksi dulu. Nah tadi kalian dengan Pak Guru belajar apa ya? Masih ingat nggak? Belajar apa kira-kira? Belajar PPKN tentang hak dan kewajiban. Hak kewajiban apa? Kewajiban dalam memanfaatkan energi. Betul, hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Boleh. Ya. Menghemat energi. Hak dan kewajiban hak dan kewajiban kita terhadap energi alternatif. Nah, tadi Pak Guru ulangi lagi coba, energi alternatif di alam yang sifatnya murah, mudah didapat, dan juga berlimpah. Kira-kira apa yang tiga tadi? Energi apa? Energi matahari, energi angin, energi air. Nah, matahari, angin, air itu jumlahnya di alam itu berlimpah. Jadi kita bisa manfaatkan dengan cara energi matahari dengan membuat panel surya ya. Terus kemudian energi air dengan kincir air. Energi angin dengan kincir angin. Itu seperti itu ya, cara memanfaatkan sumber energi yang berlimpah di bumi kita. Ah, itu tadi kita belajar tentang itu. Kalian sudah paham ya? Kalau yang belum paham bisa buka-buka kembali LKS-nya. Nah, jangan lupa ini Pak Guru menyampaikan hanya secuil saja, kulitnya saja. Jadi kalian tetap harus belajar ya, perdalam lagi ilmunya, perdalam lagi bacaannya. Nah, dasar kelas 3 adalah membaca, menulis, dan berhitung harus lancar. Besok kelas 4 langsung jalan, langsung lari. Ya, seperti itu. Jangan sampai kelas 4, kelas 5, kelas 6 kalian baru lancar membaca, lancar berhitung, lancar menulis ya. Tapi kelas 3 ini di akhir-akhir kelas 3 kalian sudah harus lancar menulis, lancar membaca, dan juga berhitung. Nah, ya seperti itu. Oke, terima kasih. Kalian sudah ikut belajar dengan Pak Guru dari semester 2 awal sampai pertengahan semester ini ya. Ya, semoga yang Pak Guru ajarkan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar. Sebelum pelajaran diakhiri, Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ayo, siapa? Mas Ganes. Wah, Mas Ganes sudah ngacung duluan. Silakan Mas Ganes, pimpin berdoa teman kalian. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wattawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya. Selamat belajar ya, selamat belajar kembali apa yang Pak Guru ajarkan. LKS-nya dibuka boleh, buku tematiknya dipelajari juga bisa. Ya, jangan lupa belajar dan juga jaga kesehatan ya. Protokol kesehatan harus dipatuhi. Sekarang tidak lagi 3M tapi 5M. Nah, sekarang 5M lagi ya. 5M harus dipatuhi. Yang jelas jaga imunitas supaya jangan sampai turun imunitasnya. Makan makanan yang bergizi, minum susu supaya pertumbuhannya lebih cepat ya, supaya menjaga kekebalan tubuh. Minum vitamin, makan buah, makan sayur yang banyak supaya kalian tidak gampang sakit ya. Yang juga yang jelas adalah memakai masker kalau keluar rumah ya. Hindari seperti itu. Oke, sampai ketemu dengan Pak Guru setelah penilaian tengah semester 2, yaitu 2 minggu lagi, sekitar tanggal 9 ya, hari Selasa. Kita ketemu lagi, kita lanjutkan pelajaran berikutnya sampai kita semester 2 akhir ya. Berarti jangan lupa belajar,
belajar dan juga belajar ya. Harus tetap belajar. Walaupun kalian di rumah, jangan bermain terus. Ingat harus membagi waktu. Bermain boleh, tapi harus bisa membagi waktu. Ya, oke. Sampai ketemu di tanggal 9 Maret. Ya, ketemu lagi dengan Pak Guru. Besok sedang kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Oke, terima kasih. Ketemu dengan Pak Guru. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Ya, yang belum sarapan segera sarapan ya. Yang belum mandi segera mandi. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih.